Anda masih mendengarkan 107,1 Asa FM. Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya pendengar di rumah. Kembali bersama Radio Asa, Sambung Selaksa Asa Indonesia, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Baik, pada sore hari ini Dunia Anak bersama dengan para kader Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia yang hari ini launching pertama kali di Blitar Raya. Baik, hari ini selama 60 menit ke depan kami akan berada di ruang dengar para pendengar setia semuanya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini sudah masuk di puasa yang keberapa ini ya? Ke-25. Nah, semoga selalu lancar. Dan hari ini Bunda tidak sendiri. Kita akan berkenalan dulu ya bersama para kader Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Nah, hari ini kita sapa-sapa dulu mungkin deh. Ada di sini ada Bude, ada Kak Asli dan ada Bunda Nuri. Bunda Dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Bunda Samsi yang telah membuka acara pada siang menuju sore hari ini. Ya, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kami sebenarnya rencananya berenam ya kawan ya. Rencananya berenam, tetapi kita yang bisa hadir kali ini adalah berempat, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk mengenalkan PPMI, yaitu Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Ya, perkenalkan dulu, saya Oma Titik Setiani. Kalau di Radio Asa biasa dipanggil Bude Ani. Nah, alhamdulillah pada gerakan ini ya, gerakan berkisah Indonesia Berkah ini, Bude mendapatkan amanah, Oma mendapatkan amanah sebagai ketua yang nanti sampai tahun 2024 ya, 2024. Dan insya Allah nanti ini kader-kader yang hebat yang ada di sekitar saya itu nanti pasti akan semakin menggantikan Bude dengan suatu rencana-rencana yang lebih baik. Nah, sebelum nanti kita ngobrol panjang lebar tentang PPMI, baiknya kita kenal dulu, karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tadi adalah Bunda Samsi, jadi Bunda Samsi ini sebagai sekretaris ya, jadi sekretaris dari PPMI, dan sebelah sini sebelah ujung dulu, nah ini Bunda Dia Erna nanti memegang sebagai bendahara ya, bendahara. Jadi kemudian, nah di sebelahnya ini adalah Kak Asli. Ya, Kak Asli. Nah, Kak Asli nanti akan memegang bagian apa, Kak? Saya di bidang pengorganisasian, Ma. Ini keanggotaan dan juga kaderisasi. Iya. Jadi kalau kita mau memunculkan kader-kader baru yang insya Allah potensinya luar biasa, Iya, bisa lihat Kak Asli. Iya, begitu. Monggo kembali ke Bunda Samsi. Baik, terima kasih informasinya. Alhamdulillah banyak informasi dan bermanfaat juga. Dan kita nanti akan selama 60 menit ke depan juga akan mengupas tuntas tentang apa itu PMII ya Oma ya, dari teman-teman semuanya. PPMI. Nah, kembali lagi ke PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Nah, apa itu PPMI? Yang kali ini mulai hadir di Blitar Raya, jadi Kota Blitar juga Kabupaten Blitar. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bude Ani terkait dengan PPMI di Blitar Raya itu sendiri. Baik Bude, kita persilahkan Bude untuk mengenalkan lebih dekat ke pendengar semuanya, ke pemirsa juga di media sosial,
Nah, sebelum itu jangan lupa dibagikan di link ini ya. Semoga bermanfaat dan memberikan berkah buat semuanya. Monggo Bude, Amin. disilahkan Bude. Ya, terima kasih Bunda Samsi. Jadi teman-teman ya, pendengar Radio Asa FM dimanapun perjenengan berada, sebelum Budi bercerita tentang sebenarnya apa sih PPMI, nah sebenarnya ini kita mengenal PPMI itu yang apa maksudnya ya, yang menyerang dulu atau yang ingin ikut bergabung itu sebenarnya saya Oma dengan Kak Asli ya. Jadi kita mengenal PPMI dulu, kemudian menjadi sahabat PPMI dulu. Nah, setelah kita menjadi sahabat, kemudian kita berdua ini ya berpikir bagaimana kalau kita bentuk, begitu ya Kak Asli ya. Betul sekali, Oma, betul. Ya, terus kemudian waktu itu sebenarnya kita itu memang daerah kita itu sementara Bude Ani dan juga Bunda Dia ini juga di daerah kota ya. Kemudian Kak Asli ini di daerah kabupaten, juga Kak Sam, kemudian Kak Endang dan juga Kak Nuri itu daerah kabupaten. Tetapi kita berdua sepakat ya Kak Asli ya, kita sepakat dan kita semua sepakat, alhamdulillah dipertemukan dengan teman-teman yang hebat, dengan Bunda Samsi, dengan Bunda Dia Erna, dengan Bunda Nuri, dan sebenarnya ada 3 lagi ya. Ada 3 lagi yang kali ini belum bisa hadir, yaitu ada Bunda Kartini ya, kemudian ada Bunda Elia dan juga Bunda Nurul. Nah, kemudian kami rembukan sesaat waktu itu ya Kak Asli ya, walaupun kita karena jarak yang terbentang dan juga karena tuntutan dari ini masa pandemi, sehingga kita ngobrolnya via WhatsApp ya, virtual ya. Kita bikin kelompok, kemudian kita pastikan kita buat yaitu PPMI Blitar Raya. Jadi dengan artian Blitar Raya kita tidak mengkotak-kotakan mana kabupaten, mana kota. Jadi kita menjadi satu sayup bersama ya. Kita sebut sebagai PPMI Blitar Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga PPMI Blitar Raya bisa semakin jaya, semakin bisa mengubah ya. Jadi memberikan warna ya kepada generasi muda, generasi penerus, yaitu terutama untuk anak-anak. Nah, itu kisah perjalanan kenapa ada PPMI. Nah, selanjutnya saya dan Kak Asli waktu itu langsung ngobrol ke Kak Ansori. Jadi Kak Ansori itu adalah ketua dari Surabaya ya Kak ya. Betul, aslinya Madura. Madura. Madura, sekarang ada di pegang Surabaya ya. Betul, Ya. domisili di Surabaya. Akhirnya kita kita ngobrol sama Kak Ansori, bahkan waktu itu kita dibuatkan Zoom dengan teman-teman dari pusat. Betul sekali. Ya, termasuk dengan Kak Bimo, dengan Profesor Dr. Buntas waktu itu. Waktu itu kita berdua, waktu itu kita sempat kita nangis-nangis gitu. Masih berdua, masih bingung nih. Iya. Aduh, kira-kira kita mau ngapain ini biar PPMI itu bisa dekat dengan kita gitu. Iya, betul. Nah, waktu itu kita akhirnya gimana Kak Asli? Berangkat Oma, ya jalan Oma jalan. Nah, tapi jangan sendiri-sendiri ya Oma ya, enggak, kita Blitar Raya. Dan alhamdulillah akhirnya gayung bersambut kita berdua. Kemudian dari Kak Ansori menghendaki kita untuk mengadakan suatu organisasi, dan akhirnya saya nangisnya ke Bunda Dia Erna. Ini kita ngobrolnya santai aja ya, ngalir aja. Waktu itu saya nangisnya ke Bunda Dia Erna karena seperti biasanya kami berdua dengan 2 teman lagi, yaitu Bunda Kartini dan Bunda Sulastri, kita itu biasa pegang positif karakter camp. Nah, karena ini positif karakter camp dan PPMI itu sepertinya sesinergi ya. Jadi ya, bukan pembentuk dalam kisah itu bisa membentuk karakter anak-anak. Nah, ya betul. Karena ini adalah sesinergi, akhirnya saya nangisnya ke Bunda Dia Erna ya. Disambati Bunda kan. Jadi mohon maaf, ini sekaligus Oma mengucapkan mohon maaf pada Kak Asli, ke Bunda Samsi, ke Bunda Nuri juga. Jadi waktu itu kita betul-betul melupakan mereka ya, Bunda Dia ya. Tapi saya yakin adik-adik itu yakin dan percaya pasti Oma lagi menyusun sesuatu. Ya, sehingga waktu itu saya hanya ngobrol dengan Bunda Dia Erna, dan kemudian dalam waktu 1 malam ya Bunda Dia Erna ya. Dalam satu malam kita buat organisasi seperti itu, dan yang utama adalah selamat sore Bunda Kartini Susilowati.
nanti mungkin nanti bisa menyaksikan di live Facebook ya. Terima kasih. Itu adalah bunda kami ya. Jadi bunda kami bisa juga ini di sini sih bagian humas ya, tetapi itu adalah sebagai bunda kami, pembina kami behind the screen ya. Jadi di belakang layar bisa membuat kita semangat membuat kita damai. Dan sekretarisnya juga ada di kediaman Bunda Kartini, yaitu di daerah Papringan ya, di daerah Papringan. Jadi teman-teman nanti yang kalau mau bergabung, kita nanti akan bermain ke sana dan insya Allah kita akan buatkan program yang nanti akan disusun oleh Kak Asli ini, pakarnya Sama-sama. pakarnya kaderisasi kan itu ya. Insya Allah nanti kita akan ramekan, kita beri warna lah Blitar Raya untuk semakin banyak kader-kader sedekah kisah kan begitu ya. Nah, kemudian kembali ke PPMI. Jadi PPMI itu adalah organisasi modern yang mengedepankan sifat persaudaraan, kekeluargaan, profesional dengan tujuan yaitu merealisasikan Islam yang rahmatan lil alamin serta melaksanakan kewajiban untuk meneruskan mata rantai perjuangan dakwah dan tarbiyah Islam di Indonesia serta mengkonservasi nilai-nilai luhur bangsa ini yang telah dijiwai oleh keimanan dan keislaman. Nah, itu adalah PPMI. Makanya seperti tadi yang Oma bilang, pada PPMI dengan PCC itu memang kita sesinergi ya, jadi satu, bisa juga dikatakan itu satu langkah ya. Jadi kita mempunyai warna yang sama, yaitu di situ adalah pendidikan karakter. Cuma di sini kita bedakan bahwa ini kita menekankan dengan kisah ya Kak Asli. Betul sekali. Nah, bedanya kisah dan dongeng sendiri itu, kalau kisah berdasarkan apa yang ada tercantum dalam Al-Quran ya Oma. Iya betul. Kalau dongeng kan kita bisa pakai dongeng fabel dan sebagainya. Bukan berarti anggota PPMI tidak boleh berkisah, bukan. Tapi alangkah baiknya, maaf. Bukannya berarti anggota PPMI tidak boleh mendongeng, tetapi memang itu dari Al-Quran kemudian diterkaitkan dalam cerita. Betul. Begitu. Karena kita terutama di sini kita bergeraknya memang untuk dunia anak ya. Jadi untuk anak-anak, tetapi tidak menutup kemungkinan ini bagi teman-teman yang mempunyai grup-grup ngaji, memohon kita hadir, insya Allah kita siap membantu ya. Jadi bukan hanya berdakwah itu dengan orang dewasa dan sebagainya, tetapi kita bisa berdakwah untuk anak-anak, untuk remaja, terutama melalui kisah seperti ini. Sementara itu Bunda Samsi tentang PPMI ya, moga-moga para pemirsa bisa mendapat PPMI itu adalah bukan suatu persatuan, tetapi ini adalah persaudaraan. Jadi kita berangkatnya dari kata saudara. Ya, monggo. Baik, terima kasih Oma. Alhamdulillah itu tadi tentang terkait dengan latar belakang serta juga apa itu PPMI itu sendiri. Jadi memang untuk Blitar Raya ini masih yang pertama ya Oma dan teman-teman. Siap. Iya, dan karena ini persaudaraan, persaudaraan pencerita Muslim Indonesia gitu. Jadi ini ada di mana-mana ya Oma ya. Ya, insya Allah kita itu merupakan nasional ya Kak. Jadi kita betul-betul bersyukur bahwa PPMI itu bisa hadir di Blitar Raya. Oleh sebab itu Oma himbau, mari teman-teman siapapun juga, penjenengan dari latar belakang apapun juga, misalnya ibu rumah tangga, kemudian Pak Satpam, guru, dokter, apapun juga latar pendidikan penjenengan, latar pendidikan pekerjaan penjenengan, mari kita bersama-sama saling mendukung, saling menguatkan, kita sedekah kisah untuk putra-putri kita agar nanti generasi-generasi pejuang Al-Quran itu semakin membumi ya. Amin. Ya, begitu. Baik, untuk selanjutnya nanti akan disambung juga oleh Bunda Dia terkait juga dengan PPMI itu sendiri. Monggo Bunda Dia, mungkin langsung sekarang juga bisa sama-sama Bunda. Ya, terima kasih Kak Sam. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit melanjutkan yang sudah disampaikan oleh Oma terkait dengan PPMI. Tadi kita sudah dirangkul, sudah diajak untuk kita bisa untuk mengembangkan PPMI di Blitar Raya.
Ini tadi sudah disebutkan siapapun, apapun profesinya kita, Betul. ini kita bisa bergabung di sini. Ya, dan Bergabung dengan kita juga bisa. Mungkin ada dari semua nih pemirsa dan pendengar Radio Asa, ini ada yang mungkin punya hobi bercerita dan mungkin belum punya ingin belajar, itu juga bisa nanti Atau bergabung mungkin dengan masih kita. anak-anak juga boleh, nggih. boleh. Jadi kita tidak ada batasan usia, tidak ya. Tentu saja biasanya yang enggak balita ya. Tapi tidak ada Iya. batasan usia, jadi kita sama. Bahkan untuk kita ini akan membuka lebar-lebar untuk mungkin ayah atau bunda Betul. yang ingin mungkin belajar dengan kita nanti untuk supaya bisa bersamai putra putri kita untuk mengkisah ya, untuk mengisahkan cerita yang bisa memberikan atau menumbuhkan karakter positif pada putra putri kita dengan Amin. cara yang berbeda. Kalau mungkin biasanya dengan nasihat, Betul. dengan nasihat yang Langsung ya. langsung, Langsung. tapi kita bisa memberikan nasihat atau mungkin pesan itu melalui isi Dikemas dalam suatu Iya. judul. Mungkin ini nanti akan lebih menarik, terutama sekarang untuk anak-anak itu memang semuanya sudah terlena dengan fasilitas yang kita berikan di rumah. Mungkin satu metode yang mungkin ini sebetulnya dengan berkisah ini sebetulnya bukan suatu metode baru. Ya. Ini sudah ada, berkisah itu sudah dari lama. Ya. Waktu mungkin yang eranya mungkin dari 70-an atau belum 80-an itu kita mendengarkan dongeng atau cerita dari nenek kita, itu memang kita sudah pernah gitu. Terbiasa, Iya, ya. kita sudah pernah. Nah, sekarang ini mungkin karena ini kita ingin punya generasi yang luar biasa, terutama untuk menumbuhkan generasi Islami, ya, generasi Islami. Makanya kita kembangkan, kita budayakan untuk berkisah. Makanya kita mulai dari anak-anak PAUD atau TK. Nanti bisa berkembang. Untuk para pemirsa dan juga pendengar Radio Asa ingin bergabung, ini saya ulangi lagi, silahkan bisa menghubungi ke misalnya sekolah TPG, Ya, TPG. atau mungkin RA yang kita bapak atau pemirsa asuh di rumah. Iya, betul. Itu kita insya Allah kita siap untuk bisa membersamai anak-anak untuk membiasakan mendengarkan kisah. Ya. Berkenaan dengan ini, Oma boleh sambung ya, Iya, Bunda Samsi boleh, ya. ya. Jadi begini ya, seperti tadi yang Bunda Diana kemukakan bahwa kemudian monggo silakan menghadirkan kami ya di tengah-tengah perkumpulan yang penjenengan punya, mungkin di RA dan lain sebagainya. Oleh sebab itulah Oma berkeinginan organisasi ini berkembang sehingga kita mempunyai banyak anggota Kak Asri. Betul. Sehingga dimanapun penjenengan berada, mungkin yang di daerah Bakung ya, kemudian di daerah mana Blitar Selatan itu kalau kita mempunyai kader anggota di sana, sehingga ketika penjenengan membutuhkan akan mudah bagi Oma untuk menentukan, oh ini monggo silakan berkisah, ada undangan di sana, ada undangan di sana, seperti itu. Sehingga nanti akan semakin banyak, bukan hanya 1, 2, bukan hanya 6 seperti saat ini, tapi nanti akan semakin banyak pengkisah-pengkisah dengan niatan Bismillahirrahmanirrahim. Semakin banyak pengkisah, maka semakin akan menyentuh hati putra-putri penjenengan, memahami Islam, mengerti Islam, dan siap memperjuangkan Islam. Amin. Seperti itu. Ya Kak Asri ya, begitu ya. Iya, Betul nanti, sekali, Oma. iya. Goalnya nanti insya Allah akan tumbuh generasi Islam yang luar biasa. Amin. Saya rasa itu Kak Sam yang bisa saya sampaikan. Betul, Silakan. Bunda Dia. Alhamdulillah, Iya. informasinya sangat bermanfaat nggih pada pendengar semuanya di rumah. Sekarang sudah lepas di jam 2:47 menit. Tak terasa nggih, ternyata sudah waktu berlalu begitu cepat. Tapi jangan kemana-mana, nanti ada Kak Asli yang akan menyampaikan juga terkait dengan PPMI. Nah, kita kembali lagi dengan schedule hari ini, yaitu launching PPMI Blitar Raya
Hari ini kita sudah dilepas 58 menit dari jam 2. Tapi nanti kita akan tetap mengudara sampai tentunya nanti sampai kita selesai ya, teman-teman semuanya di sini. Baik, untuk selanjutnya ini nanti kita akan lebih mengupas tuntas kembali di PPMI Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia ini. Jadi buat ayah bunda di rumah, para pendengar semuanya, baik itu profesi apapun yang menghendaki ingin berpisah, monggo bisa langsung menjadi anggota ya, bisa langsung menghubungi di nomor nomor Budi Ani yang tadi di awal sudah kami sampaikan, atau mungkin dari salah satu dari kami, ada Kak Asli, ada Bunda Dia, ada Bude, ada Kak Endan, ada Bunda Nuri dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya nanti kita akan menyaksikan sedikit banyak. Nah, untuk para pendengar semuanya, berkisah itu seperti apa? Mungkin sebagian besar sudah pernah melihat Kak Asli tampil, Oma tampil juga seperti apa itu berkisah. Dan tentunya jangan lupa kita juga selalu bersumber kepada ayat-ayat Al-Quran di kisah itu, sehingga nanti ada hal yang positif yang akan menjadi jariah ilmu kita semua untuk para yang kita berikan kisah itu. Baik, nanti kita akan melihat sepintas ya, berkisah itu seperti apa. Nanti bisa lihat sebentar lagi ada Kak Asli yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, baik di kabupaten ataupun kota. Oke, nanti sebelumnya kita juga akan launching terlebih dahulu. Untuk selanjutnya langsung akan disampaikan oleh Bude Ani. Monggo Bude. Oke, terima kasih teman-teman, masih bersama kami Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Ya, terima kasih Bunda Samsi yang telah memberikan kesempatan bagi kita semua. Ayo teman-teman, kita pegang pin ini ya. Jadi pin ini yang nantinya bisa panjenengan miliki sebagai karakter ikon bahwa penjenengan sebagai pengkisah. Yuk kita bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Jumat tanggal 25 Ramadan 1442 Hijriah, tepatnya tanggal 7 Mei 2021 jam 15.00. Maka di sini kami menetapkan bahwa PPMI Blitar Raya telah disahkan hadir di Blitar Raya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih, kami betul-betul menunggu kehadiran penjenengan bersama untuk berjuang dengan kami di jalan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan cuplikan sekelas, karena hari ini ada beberapa teman yang punya agenda yang harus meninggalkan pada frame Radio Asa FM pada sore hari ini. Maka mari kita ikuti cuplikan sejenak ya tentang kisah ya. Jadi sekelupas bagaimana cara berkisah dari Kak Asli dan rekannya. Monggo Kak Asli. Hai. Salam dulu. Nah, ini sebentar nih sahabat. Nih Kak Asli hari ini membawa teman yang mungkin kemarin sudah pernah hadir di sini juga. Iya lagi kemarin Rene, saya kira Rene diundang nih. Bentar Jo ya. Salam dulu sama teman-teman Jo. Salam. Gimana kemarin Kak Asli ngajarinya? Ya gimana tak Kak? Aku ki seneng gitu. Aku ki ya anggota PPMI. Aku karo Pak D ya nggih. Aku karo Pak D ku sing paling bagus dhewe. Iya, kalau Tarjo anak yang bagus, anak yang soleh. Ayo coba sekarang ucapkan salam dulu. Salam. Mengucapkan salam kok kayak gitu Assalam. toh, Ayo gimana Tarjo? Jadi Tuntut, salam itu ya seperti assalamualaikum, seperti selamat siang, selamat sore. Kalau di Islam ya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kok malah dijawab, ini gimana? Itu tadi contoh. Loh kalau ada salam kan harus dijawab Kak. Ya Allah Tarjo, itu loh ada teman-teman yang live dari Facebook dan juga dari ruang dengar mereka. Ayo salam yang baik sebagai anggota PPMI, salamnya harus yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo coba.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah, semuanya pada semangat ya sore hari ini. Jangan-jangan gak puasa. Puasa Gak boleh sebutan dong. Puasa itu bukan harus kita jadi orang yang lemus gara-gara puasa, ya kan? Padahal puasa itu meningkatkan kesehatan kita gitu loh, Jo. Jadi jangan salah, kalau kita semangat ya berarti kita memang mempunyai semangat yang menggelora. Jadi Kak dia, Kak Oma, iya terusan Kak Oma. Aslinya seluruh ini. Dari Oma Titi, dari Kak Syam dan juga Kak Asli, semangatnya luar biasa seperti Tarjo. Kalau Tarjo masih semangat harus bisa menyanyi. Hah? Aku mau nyanyi? Ya, menyanyi sekaligus pesan buat adik-adik yang ada di Oke. rumah. Aku nyanyi lagunya Terpesona. Loh, Oh. ya terpesona tapi ya jangan yang liriknya. Ya, liriknya diganti yuk. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ngaji, ayo kita ngaji, membaca Al-Quran yang suci. Sekali lagi semuanya ya, Jam. Oke, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ayo ngaji, ayo kita ngaji, membaca Al-Quran yang suci. Ada hoe-hoe-nya juga. Dan rame Kak. Oh iya. Nah, jadi teman-teman, ayah bunda dimanapun Anda berada, inilah salah satu contoh bagaimana metode yang menarik dalam rangka menyampaikan dakwah terutama kepada anak-anak. Kepada teman-temanku ya Kak. Betul sekali. Jadi banyak sekali anggota PPMI Blitar Raya yang sudah mempunyai teman-teman seperti Tarjo ini. Ya, tapi yang paling ganteng cuma aku. Ya enggak, yang lain juga ada. Itu Ahmad punya Kak Endang itu juga bagus. Oma punya siapa namanya Oma? Si Cynthia. Si Cynthia. Lah, Di, hari ini kok nggak ikut? Iya, belum mandi Oh, tadi. si Cynthia tadi nggak ikut, belum mandi katanya Oma. Hah? Belum mandi? Alah, aku ya udah mandi ya Kak. Terus Kak Syam juga ada ya Kak Syam ya, Bunda dia mungkin. Nah, ternyata teman-teman, kami itu dari PPMI yang hadir bukan hanya kami seorang, namun ditemani sahabat-sahabat lucu seperti Tarjo lucu, ganteng dan pinter, soleh. Amin. Nah, Amin, ya Rabbal nantinya kita akan hadir di depan putra-putri panjenengan semuanya untuk sedekah kisah, untuk membumikan kisah bagaimana teladan-teladan yang ada di dalam Al-Quran akan kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan tujuan membangun karakter anak-anak kita menjadi karakter yang solih dan solehah. Amin, ya Rabbal alamin. Ya kan, Jal? Insya Allah Kak. Apa? Jadwalnya hari ini padat Bang Kak. Oh iya, jadwalnya hari ini padat. Ya seperti itulah kalau kita udah jadi anggota PPMI ya, Oma. Iya, betul. Jadwalnya luar biasa. Dan kita harus melaksanakannya dengan ikhlas. Ya, Tarjo ya, ikhlas ya Tarjo. Insya Allah ikhlas. Ya, Tarjo boleh pamitan nih kepada teman-teman, pamitan dulu boleh. Ya, padahal aku pengen lama-lama di sini loh Om. Nah, sudah ada yang nunggu di sana. Iya, Ya. sebenarnya kita pengen lama-lama di sini, tapi enggak apa-apa. Kita tadi sudah mengikuti launching, semoga berkah mulai hari ini. Amin. Dan semoga nantinya kita bisa menjumpai adik-adik yang luar biasa, khususnya di Blitar Raya, nggih, Oma dan juga kawan-kawan. Amin. Oke, mohon maaf nih teman-teman. Mohon maaf, aku harus show dulu. Tarjo banyak jadwal hari ini, jadi Tarjo Iya, harus show betul. dulu. Mungkin kita bisa berjumpa di dunia anak terutama ya, Betul, Oma. ya. Khususnya di Hari Jumat. Radio Asa hari Jumat. Nanti ketemu lagi sama Tarjo. Insya Allah aku siap. Tarjonya semangat. Oke, aku tak pamitan dhisik. Ya, Kak Asli dulu aja. Aku dhisik. Ya wes Tarjo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di rumah, saya Kak Asli dan juga Tarjo mohon pamit undur diri terlebih dahulu. Nanti akan diteruskan bincang-bincang terkait PPMI-nya bersama dengan Oma Titi, Kak Syam dan juga Bunda Dia. Siap. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita semuanya dijadikan umat-umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin, ya Lebih-lebih Rabbal berkah alamin. melalui kisah yang kita
makan. Amin, Ya, Mak. amin, ya. Oke, sekian saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Oke, saya. aku arep berburu takjil. Ya. Selalu terus nih. Satu ini Jan kok. Iya, alhamdulillah luar biasa ya. Itu tadi salah satunya, nggih, Oma. Jadi, Ya, betul. kita untuk menyederhanakan kisah itu dengan berbagai metode. Salah satunya dengan ada teman kita juga, kita bawa teman sehingga adik-adik itu lebih tertarik dan secara tidak disadari juga ada kisah-kisah yang bermakna dan bermanfaat yang kita sampaikan. Amin. Bersama di Radio Asa 107,1 MHz, Sambung Selasa Indonesia, Radio Sosial Budaya dan Kesehatan. Baik para pendengar semuanya yang ada di rumah, semoga ini mungkin masih jamnya ibu-ibu sudah mulai mempersiapkan kudapan untuk berbuka puasa, ya. Jadi semoga tetap semangat, ya ibu-ibu ya. Semoga jadi ladang pahala untuk ibu-ibu semua. Baik, ini amin. Oma sudah mulai membuka ini ya, dan siapa saja yang sudah bergabung bersama kita. Nah, hari ini nanti mau dibacakan satu-satu sama Oma, ya. Monggo Oma, ada siapa saja yang sudah gabung, Oma? Iya, terima kasih Kak Samsi. Ya, ini alhamdulillah sudah banyak yang hadir, yaitu Kakak Siti dari Malaysia. Assalamualaikum, sugeng siang Bunda. Waalaikumsalam. Kemudian ada Kak Zuminten hadir Bun. Alhamdulillah, terima kasih telah bergabung. Dan juga ada Kak Bisri Mustafa yang mengatakan bahwa suaranya kecil banget. Ya, mohon maaf ya, sekarang sudah gede ya. Nanti kalau lepas maghrib, suaranya jadi Gede lagi. Dapat doping energi. Iya betul. Kemudian ada Kak Heni Nurlaili. Tarjo puasa apa enggak nih? Nah ini kalau Tarjo ya Bunda Heni, Tarjo itu seperti malaikatnya. Jadi dia itu memang betul-betul puasa sepanjang hari ya. Jadi ya sepanjang hari Tarjo itu puasa seperti malaikat. Nah itu betul. Kemudian ada Kak Santos Bidangun hadir. Ya terima kasih Bidangun hadir. Ayo kita gabung. Mari kita kadal di sana akan banyak pengkisah-pengkisah. Mari kita membumi rayakan PPMI di bumi kita tercinta Blitar Raya. Kita tunggu itu ya. Betul. Kita tunggu. Dan alhamdulillah ketika kita launching langsung mendapat 2 anggota, yaitu yang pertama adalah Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Terima kasih. Teman-teman Terima kasih jangan sampai untuk tidak mengundang Pak De ini. Insyaallah Pak De sudah siap untuk berkisah ya di TPG ya, insyaallah. Monggo mari kita bersama. Terus kemudian yang kedua tadi Kak Tarjo ya, Tarjo mengatakan sudah langsung menyatakan ikut. Nah begitu, alhamdulillah ada 2 cowok ganteng. Kemudian di sini ada Sama Anteng Dewata dan Pasar Monitor. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Bunda Samsi, ini tadi sebenarnya ada satu hal yang belum Budi sampaikan. Iya. Nah setelah launching itu ada baiknya pendengar itu mengetahui visi misi kita ya Bunda ya. Betul sekali, Oma. Jadi di sini visi kita itu yang pertama yaitu terwujudnya kemapanan budaya bercerita secara Islami, dinamis, kreatif dalam masyarakat Islam Indonesia. Kemudian yang kedua terwujudnya generasi Islam 2030. Jadi di sini kita ada targetkan 2030 yang berkarakter Qurani, bermartabat tinggi, layak tanding dan layak sanding. Nah ini mempunyai kata-kata yang sangat luar biasa, layak tanding dan layak sanding. Jadi kita akan ubah bahwa Islam itu selalu terbelakang, tidak ya, bahwa Islam itu tidak bisa menjadi sesuatu to be the first, itu kita ubah karakternya. Jadi insya Allah kita bisa menjadi yang terbaik. Amin. Amin. Tentu saja Amin. semuanya tentu dengan ridho ilahi ya. Iya, betul Gitu. Kemudian misinya yaitu satu, menciptakan supremasi kisah-kisah Qurani, sirah nabawiyah, tarikh khulafa, sejarah para ulama, serta cerita fiksi Islami. Jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau misalnya berangkatnya dari fiksi pun tidak apa-apa. Yang penting semua itu bersandarkan kepada
Al-Quran. Ya. Iya. Kemudian yang nomor 2, memperkuat persaudaraan di kalangan pencerita Muslim Indonesia. Ini ya, makanya kita labelnya persaudaraan. Ya, Bunda Samsi ya. Jadi di sini kita meningkatkan persaudaraan. Oleh sebab itu seperti tadi yang Bude katakan, apapun background pendidikan penjenengan, apapun background profesi penjenengan, kita adalah sama. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya pencerita Muslim Indonesia. Jangan lupa teman-teman, ini sebagai saksi Bunda Diah dan juga Bunda Samsi bahwa kita 3 hari kemarin berturut-turut kita mendapatkan siraman rohani yang sangat luar biasa ya dari PPMI Pusat ya. Iya. Dari PPMI Pusat yang semakin membuka mata hati kita, pikiran kita untuk semakin berjuang dalam Islam itu. Dan jangan lupa kita punya IG loh ya. Punya IG ya Bunda Betul Samsi sekali. ya. Kita Iya. punya IG PPMI Blitar Raya, dan insya Allah mari kita support. Suatu saat nanti kita akan coba kembangkan medsos yang lainnya. Sementara kita masih punya IG. Kemudian yang keempat, melakukan pelayanan advokasi terhadap eksistensi dan karya anggota. Jadi kita itu bukan organisasi kaleng-kalengan, bukan organisasi abal-abal, Betul. tetapi kita itu mempunyai organisasi yang betul-betul tersusun mulai dari pusatnya sampai ke cabang-cabangnya di masing-masing daerah. Seperti itu. Jadi jangan khawatir, kita juga mempunyai payung hukumnya senyampang kita berjalan dengan benar, dan insya Allah kita bukan hanya mendapat manfaat di dunia saja, insya Allah, karena kita berkisah dalam yang bersandarkan dengan Al-Quran. Insya Allah, moga-moga Allah memberikan izinnya dan memberikan limpahan ridhonya agar kita bisa terselamatkan dunia akhirat. Amin. Ya, Amin. itu Ya Rabbal mm, Alamin. itu visi misi tentang PPMI ya Bunda Samsi. Ini ada baiknya kita sebenarnya kita berenam itu baru mau Bude penasaran tentang kira-kira apa yang dirasakan setelah mengikuti pendadaran ya istilahnya, Ya. pendadaran selama 3 hari berturut-turut. Monggo mungkin Bunda Diah dulu, monggo. Terima kasih. Saya lagi ini bicara. Ya. Kemarin kita memang sudah mengikuti pendadaran selama 3 hari, tanggal 3, 4, dan 5 ya kemarin. Alhamdulillah dengan mendengarkan yang disampaikan oleh narasumber masing-masing dengan background ya dan profesi yang juga macam-macam ya. Insya Allah itu menambah semangat kita untuk lebih bisa berkarya. Ini terutama kalau saya pribadi ini semakin menambah semangat saya untuk lebih belajar untuk bisa berkisah dengan lebih baik. Amin. Iya, karena saya merasa bahwa untuk berkisah ini saya masih harus banyak belajar Ya. dari teman-teman ya, dari kakak-kakak yang ini sudah tergabung di PPMI lebih dulu. Iya. Gitu. Iya, ya luar biasa. Terima kasih ya Bunda Diah ya yang betul-betul merasakan manfaat dari siraman rohani yang kemarin yang kita dapatkan dari pusat. Mungkin Bunda Samsi nih, ya monggo Bunda Samsi. Ya, terima kasih. Nah, dari selama 3 hari kemarin, alhamdulillah dipertemukan dengan pemateri-pemateri yang saya kira sangat luar biasa. Ada Ustadz Muntas, ada Ustadz Bimo yang notabene mereka juga pengkisah-pengkisah yang sering saya lihat karya-karyanya, dan alhamdulillah ternyata di dalam kaderisasi itu tidak hanya menerangkan tentang kisah-kisah saja, tapi bagaimana kita, ruh kita, kita itu bagaimana caranya bisa ikhlas dalam berkisah sehingga membawa berkah buat semuanya, beserta untuk kisah-kisah yang kita sampaikan itu tentunya itu adalah sebuah kisah yang ditujukan dan bermanfaat buat saat ini dan orang-orang di sekitar kita. Satu hal jadi saat yang selalu saya ingat ketika kita mengisahkan tentang
kebaikan tentang Rasulullah, nabi-nabi pada zaman dahulu, itu bukan untuk mereka, tapi untuk kita, diambil ibrohnya, diambil teladan dari mereka, sehingga bisa kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari. Dan salah satunya dengan berkisah kita bisa dengan secara tidak langsung menasehati anak-anak kita, tentunya untuk anak didik kita di sekolah beserta anak-anak di lingkungan. Nih, untuk PPMI itu sendiri, Oma, saya ini menambahkan sedikit. Saya di rumah itu biasanya itu dongengnya untuk acara ulang tahun, Oma. Iya, boleh-boleh aja. Oke, jadi untuk saya ada dekor mini gitu. Alhamdulillah sudah paket komplit dengan dongeng. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya dengan dongeng, dan kadang akhir-akhirnya alhamdulillah setelah dikenalkan dengan PPMI, biasanya saya menampilkan dongeng, tapi alhamdulillah akhir-akhir ini yang saya tampilkan adalah kisah yang Islami. Alhamdulillah. Sehingga luar biasa. alhamdulillah ada beberapa itu dari orang tua yang anak adik-adiknya diundang di acara, kadang tidak sitten juga, Oma. Oh ya, alhamdulillah. boleh, Iya, boleh. itu Iya, matur iya. katanya. Ada anaknya jadi senang baca Al-Quran. Alhamdulillah. Dan itu salah Betul-betul satu, bermanfaat ya. Oke. Dan itu saya juga untuk cerita yang saya sampaikan juga cerita yang pernah dibawakan oleh kader PPMI yang lain, seperti Kak Bimo itu sendiri. Oke. Jadi kalau anak-anak biasanya dari daerah agak jauh ketemu itu langsung bunda cerita Ayami gitu, Ma. Itu Iya, cerita iya. tentang kisah anak yang masuk surga gitu. Iya, iya. Alhamdulillah. Yang penting memberikan manfaat untuk semuanya gitu ya, Om. Ya. Alhamdulillah, ya Rabbal Alamin. Ya. Terima kasih, itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa dari dua rekan kita, yaitu Bunda Dia dan juga Bunda Samsi ya. Bahkan sebenarnya yang utama itu rezeki itu Allah yang punya ya. Betul, Jadi Oma. rezeki itu Allah yang punya. Jadi kita tidak ada untuk beda dengan Bunda Samsi ya, kalau memang tadi sudah seperangkat komplit seperti itu mungkin beda lagi kan ya. Iya. Jadi intinya dalam sedekah fitrah itu kita tidak ada tarif apapun. Bahkan kemarin itu ada salah satu Kak Bimo ya, Kak Iya. Bimo itu menekankan kepada kita semua bahwa semisal kita mendapatkan amplop itu tidak sesuai dengan itu, kita harus berpikir bahwa ya Allah, saya sodakokan sejumlah ini ya, gitu ya. Iya. Jadi insya Allah jadi tiada ada beban apapun juga. Bismillah, kita niatan Bismillah. Oleh sebab itu sekali lagi Oma itu berusaha untuk membuat kader dari manapun juga. Jadi Betul sekali. dari manapun juga, sehingga kita bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu teman-teman pemirsa Radio Asa FM dimanapun penjenengan berada, mari kita bersama-sama kita ramaikan PPMI Blitar Raya. Monggo ikut bergabung ya. Bude sapa dulu, ini ada Kak Acung Gusam di daerah Katemangan menyimak. Kemudian ada Pak Sumarji yang sedang menonton. Terima kasih. Monggo Pak Sumarji, kami siap untuk diundang untuk datang ke Sumber Boto. Bunda Dia. Sumber Botol. Iya. Wonotirto berarti. Iya, Bunda Dia paham tidak ini? Sedikit tahu kita. Iya. Sumber Botol. Kemudian tadi ada yang ada di Binangun, jadi insya Allah moga-moga pandemi ini segera berakhir, Amin. sehingga kita semakin bisa berkiprah, semakin bisa berjuang. Taruh kata kita bertemu 1 bulan sekali aja lah ya, insya Allah bisa memberikan suatu masukan, memberikan suntikan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk semuanya. Begitu ya Bunda Samsi ya. Betul, Ya. Mas. Ya. Semoga hidup yang kita jalani ini bermanfaat untuk semuanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apalagi untuk generasi penerus bangsa ya, yang memang akhir-akhir ini mungkin menjadikan PR bagi ayah bunda di rumah, juga buat Dan kita semua. kita semua. Iya, amin, amin, amin. Ya, alhamdulillah. Ya, ini sudah lepas 33 menit muncul nih Kyo. Oh iya, iya. Soalnya kita Terasa, ya. berpamitan ya ini ya. Oke, baiklah para pendengar semuanya, tetap di Radio Asa.
107,1 MHz. Bagi yang belum gabung, monggo langsung gabung di fanspage kami. Beserta tadi ada dari PPMI untuk Instagramnya, jangan lupa di follow ya teman. Ya. Boleh. Nanti juga jangan lupa untuk informasi hari ini terkait dengan PPMI, membuka kader sebanyak-banyaknya buat Anda semuanya. Apapun profesi Anda, berapapun usianya, mungkin adik-adik yang masih sekolah dasar yang sudah ada ingin berkisah, kita persilahkan gitu. Betul. Baiklah, kita mau pamit dulu gitu di ruang dengar Anda semuanya. Ya. Mungkin ada pesan-pesan ini, Oma. Ya, mungkin dari Bunda Dia dulu. Monggo Monggo silakan. Bunda Dia. Iya, terima kasih untuk semua pemirsa dan pendengar Radio Asa sudah menyempatkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan kita hari ini launching ya PPMI Blitar Raya. Saya berharap nanti semuanya bisa mengembangkan PPMI Blitar Raya sehingga semakin bermanfaat dan membawakan berkah untuk memberikan warna yang positif kepada generasi muda kita. Dan juga tidak pada generasi muda, insya Allah kita juga akan bisa membersamai ayah, bunda di lingkungannya, mungkin juga kita bisa. Ya itu terima kasih yang bisa saya sampaikan. Oke, selanjutnya Oma, monggo Oma. Ya, terima kasih Bunda Samsi. Pemirsa dimanapun penjenengan berada dan juga pendengar Radio Asa FM, Oma berpesan sekali lagi, kita ini adalah persaudaraan pencerita Muslim Indonesia. Ya, di sini kita adalah labelnya saudara. Jadi janganlah takut, janganlah bimbang. Mari kita bergabung, kita saling menguatkan, saling mendukung ya. Jadi ayah bunda kita bercerita, memang kalau ayah bunda itu mempunyai suatu kesibukan yang sangat luar biasa. Paling tidak kita tahu pakem-pakemnya bagaimana bercerita. Jadi boleh bergabung, bukan berarti harus share kemana-mana, tetapi paling tidak menjadi dasar kita untuk bercerita, berkisah kepada putra-putri kita yang ada di rumah. Karena mereka adalah amanah bagi kita semua, dan namanya amanah itu harus kita perjuangkan dan harus kita hantarkan menjadi generasi yang selamat dunia akhirat. PPMI datang, kami akan berkisah dan Indonesia semakin berkah. Terima kasih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo Bunda Samsi. Terima kasih Oma dan Bunda Dia. Dan mungkin beberapa anggota dari kami yang hari ini belum bisa bersua di sini, semoga kedepannya bisa berkumpul lagi, karena untuk beberapa hari ini ada agenda yang begitu padat. Semoga lancar kegiatannya. Betul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pendengar semuanya, terima kasih karena hari ini sudah mengikuti kita. Semoga bermanfaat untuk informasi beserta PPMI Blitar Raya. Semoga bisa kita diberikan kelancaran serta kemudahan dalam memberikan kisah, sedekah kisah kepada anak-anak di Indonesia. Amin. Baik, dari saya, apabila mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, tak lupa saya mohon maaf. Saya Bunda Samsi. Oma juga mohon maaf atas semua kesalahan. Moga-moga berjodoh, nanti kita berjumpa lagi. Monggo Bunda Dia. Mohon maaf, mungkin suara yang kurang besar. Mohon maaf. Terima kasih. Oke. Sampai jumpa dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPMI Jaya Blitar Raya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.